Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan dengan judul penerapan diferensial atau turunan dan integral dalam bidang ekonomi. Perkenalkan, nama saya Vera Lanvia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diferensial. Diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Hasil dari proses diferensial disebut juga turunan. Misal, fungsi f(x) sama dengan y sebagai variabel terikat dan x sebagai variabel bebasnya. Artinya, nilai y dipengaruhi oleh nilai x. Rumus turunan dari fungsi konstan atau konstanta adalah f(x) sama dengan konstanta dengan k konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Rumus turunan fungsi x berpangkat n, f(x) sama dengan x aksen dengan n sama dengan sembarang bilangan, maka f aksen x sama dengan n dikali x min 1. Rumus turunan fungsi dengan koefisien c adalah f(x) sama dengan cx aksen, maka f aksen x sama dengan cn dikali x min 1. Aturan penjumlahan dan pengurangan fungsi dalam turunan adalah f(x) sama dengan gx plus x, maka f aksen x sama dengan g aksen x plus minus h aksen x. Untuk rumus aturan perkalian fungsi dalam turunan, f(x) sama dengan gx dikali hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x hx plus gx h aksen x. Untuk rumus aturan pembagian fungsi dalam turunan adalah f(x) sama dengan gx hx, maka f aksen x sama dengan 8 aksen x hx dikurang gx h x hx. Untuk rumus aturan rantai dalam turunan, f(x) sama dengan GHX, maka f aksen x sama dengan g aksen hx, h aksen x. Baik, pada bagian ini kita akan membahas terkait maksimum dan minimum suatu fungsi. Sifat titik dalam grafis dapat dimanfaatkan untuk memudahkan penggambaran sebuah persamaan ke dalam bentuk grafis. Menaik jika titik tersebut dimasukkan dalam turunan pertama dan hasilnya lebih dari 0. Menurun jika titik tersebut dimasukkan dalam turunan pertama dan hasilnya kurang dari 0. Ekstrim jika titik tersebut berada pada kondisi y aksen sama dengan 0. Titik ekstrim maksimum jika y double aksen kurang dari 0 pada y aksen sama dengan 0. Titik ekstrim minimum jika y double aksen lebih dari 0 pada y aksen sama dengan 0, dan titik belok jika y double aksen sama dengan 0. Ada 3 elastisitas yang umum digunakan dalam penerapan ekonomi, yaitu elastisitas permintaan. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara presentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap presentase perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan Q1 sama dengan Fp, maka elastisitas permintaannya di mana tak lain adalah Q aksen atau F aksen P. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila elastik uniter jika dan inelastik bila. Barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar presentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan presentase yang lebih besar daripada presentase perubahan harganya. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan dengan adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara presentase perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan Q1 sama dengan Fp, maka elastisitas penawarannya adalah Q aksen atau F aksen P. Penawaran suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila elastik uniter jika dan inelastik bila. Barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut secara searah dengan presentase yang lebih kecil daripada presentase perubahan harganya. Selanjutnya ada elastisitas produksi. Elastisitas produksi ialah suatu condition yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan input yang digunakan. Jadi, perubahan rasio antara presentase perubahan jumlah keluaran terhadap presentase perubahan jumlah masukan jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan, dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan X, maka efisien produksinya di mana adalah produk marginalnya dari X atau F. Ini ada contoh soal diferensial dalam penerapan ekonomi. Di sini ada sebuah perusahaan tas, sebanyak tasnya itu 2.000 kurang 10x. Buah harga jual setiap tas sama dengan x ribu rupiah. Harga jualnya 2.000, diambil 10x tas sama dengan 2.000 kurang 10x. Buka tutup kurung x sama dengan 2.000x dikurang 10x pangkat 2 dia total produksi buka kurung 5.000 ditambah 400x tutup kurung Rp1.000. Misalkan keuangan penjualan K sama dengan harga jual kurang biaya produksi sama dengan buka kurung 2.000x kurang 10x pangkat 2 dikurang 25.000 tambah 400x sama dengan min 10x pangkat 2 ditambah 1.600x sama dengan diambil 25.000, maka X sama dengan min 20x ditambah 1.600. Keuntungan akan stasioner jika K sama dengan 0. K sama dengan 0 min 20x ditambah 1.600 sama dengan 0 min 20x sama dengan min 1.600. X sama dengan min 1.600 dibagi 1.200 sama dengan 80. Sini ada definisi integral. Kalkulus integral dikenal dua macam pengertian integral, yaitu integral tertentu atau dibilang indefinite integral dan integral tertentu definite integral. Integral
Tak tertentu adalah kebalikan dari diferensial, sedangkan integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati Aulia. Integral tak tentu mengintegralkan suatu fungsi turunan f(x) berarti adalah mencari integral atau turunan antinya, yaitu f(x). Bentuk umum integral dari f(x) adalah integral f(x) dx sama dengan f(x) ditambah k. Integral tertentu ialah integral yang memiliki batas bawah dan batas atas, sehingga hasilnya berupa nilai pasti angka. Secara umum ditulis integral AB fx dx. Kaidah integral tak tentu. Kaidah 1 formula pangkat. Integral x dx sama dengan x plus pangkat 1 n plus 1 plus k. Kaidah 2 formula logaritmis. Integral 1 dx sama dengan in x plus k x. Kaidah 3 formula eksponensial. Integral ex dx sama dengan ex plus k. Integral ex du sama dengan ex plus k. U sama dengan fx. Kaidah 3 formula penjumlahan. X plus gx dx. Integral fx dx plus integral gx fx plus gx plus k. Kaidah integral tak tentu. Kaidah 5 formula perkalian. Fx dx x plus 1 n plus 1 plus k. Kaidah 6 formula substitusi. Integral 1 dx plus in x plus kx. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Zulkarnain dengan NIM 6325039. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang penerapan elastisitas permintaan dan penawaran. Tapi di slide ini kita fokus dulu ke elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Artinya kalau harga suatu barang naik atau turun, kita bisa lihat seberapa sensitif konsumen dalam merespon perubahan harga tersebut. Secara sederhana, elastisitas permintaan membandingkan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga itu sendiri. Nah, untuk menghitung elastisitas permintaan, kita bisa menggunakan rumus yang ada di slide ini, yaitu ED sama dengan perubahan jumlah barang dibagi jumlah awal, lalu dikalikan dengan perubahan harga. Dari hasil perhitungan ini, kita bisa mengetahui apakah suatu barang tersebut termasuk elastis, inelastis, atau unit elastis. Selanjutnya, kita masuk ke elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran digunakan untuk mengukur seberapa besar respon atau kepekaan jumlah barang yang ditawarkan produsen terhadap perubahan harga. Artinya, ketika harga suatu barang naik atau turun, elastisitas penawaran menunjukkan apakah produsen akan menambah, mengurangi, atau tetap mempertahankan jumlah barang yang mereka tawarkan. Selain itu, pengaruh perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap harga juga bisa diukur menggunakan koefisien elastisitas penawaran. Nah, untuk menghitung elastisitas penawaran, kita dapat menggunakan rumus yang ditemukan pada slide ini. Lanjut, kita masuk ke contoh soal elastisitas permintaan. Diketahui harga garam sebesar 14.000 per kilogram dengan jumlah yang diminta sebanyak 60 kilogram. Ketika harga turun menjadi 12 per kilogram, jumlah yang diminta tetap yaitu 60 kilogram. Pertanyaannya, hitung elastisitas permintaannya. Untuk menjawab soal ini, pertama kita tentukan perubahan jumlah barang dan perubahan harganya. Karena jumlah yang diminta tetap, maka perubahan jumlah atau delta P sama dengan 0, yang artinya jumlah barang yang diminta tidak berubah sama sekali. Sedangkan perubahan harga atau delta P bernilai minus Rp2.000 karena harga mengalami penurunan sebesar Rp2.000. Di sini kita menghitung elastisitas permintaan atau ED. Jika kita masukkan angkanya, delta Q bernilai 0, delta P sebesar minus 2.000, harga awal 14.000, dan jumlah barang 60, maka hasil perhitungannya adalah ED sama dengan 0. Kesimpulannya, nilai elastisitas permintaan sebesar 0, yang berarti permintaan bersifat tidak elastis sempurna. Selanjutnya, ini adalah contoh soal elastisitas penawaran. Pada saat harga sayuran sebesar 10.000, jumlah sayuran yang ditawarkan adalah 100 buah. Namun ketika harganya turun menjadi 5.000, jumlah sayuran yang ditawarkan ikut turun menjadi 50 buah. Pertanyaannya, berapakah tingkat elastisitas penawarannya? Untuk menjawab soal ini, kita tentukan terlebih dahulu perubahan jumlah dan perubahan harga. Perubahan jumlah barang atau delta Q adalah 50, dan perubahan harga atau delta P adalah 5.000. Rumus elastisitas penawaran adalah EE sama dengan perubahan jumlah barang dibagi dengan perubahan harga, dikalikan dengan harga dibagi jumlah barang. Pada contoh ini, perubahan jumlah barang sebesar 50. Perubahan harga sebesar 5.000, harga awal sebesar 10.000, dan jumlah awal sebesar 100. Setelah dihitung, nilai elastisitas penawaran adalah 1. Hal ini menunjukkan bahwa penawaran bersifat elastis uniter. Baik, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi tersebut bisa dapat menambah pemahaman dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.